Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Pramono. Saya dari kelas 01 PSP. NIM saya 80 40 18 04 11. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai COVID, di mana ada 13 video yang telah dijelaskan oleh Profesor Eko Indrajit. Kemungkinan besar dari ke-13 video tersebut, di sini saya telah memilih 6 materi acak yang akan saya jelaskan. Baiklah, materi pertama yang saya pilih yaitu 5 Principle. COVID-5 dibangun dengan 5 prinsip. Apa saja itu? Prinsip yang pertama yaitu Meeting Stakeholder Needs. COVID dibangun sebagai sebuah open metodologi yang bisa memenuhi kebutuhan perusahaan yang berbeda-beda akan IT governance. Setiap perusahaan mempunyai alasan masing-masing mengapa ingin menerapkan IT governance. Ada yang menerapkan IT governance karena baru saja membeli software atau perangkat lunak yang mengintegrasikan sebuah proses bisnis. Ada yang menerapkan IT governance semata-mata karena ingin meningkatkan transparansi. Ada yang ingin menerapkan IT governance karena perusahaan tersebut baru saja mengakuisisi perusahaan lain. Ada juga yang menerapkan karena efisiensi perusahaan. Terlepas dari kebutuhan yang berbeda-beda, setiap perusahaan tersebut harus mampu menyesuaikan atau melakukan customize COVID-5 ke konteks perusahaan yang dimiliki. Prinsip yang kedua yaitu covering the enterprise end-to-end. Yaitu IT governance tidak akan bisa terpenuhi jika tidak ada perhatian dari seluruh perusahaan dan harus melibatkan seluruh komponen perusahaan, mulai dari pemegang saham, kemudian wakilnya atau komisaris, kemudian pimpinannya atau direksi, turun lagi ke bawah ke manajer, lalu kemudian sampai ke supervisor, lalu terakhir ke staff. Prinsip yang ketiga yaitu applying a single integrated network. COVID-5 dapat disesuaikan dengan standar dan framework lain, serta mengizinkan perusahaan untuk menggunakan standar framework lain sebagai lingkup manajemen kerangka kerja untuk IT enterprise. Yang keempat yaitu prinsip enabling a holistic approach. IT governance berada di dalam sebuah teritoris organisasi, di mana di dalam organisasi tersebut banyak sekali komponen, seperti sumber daya manusia, komponen peraturan, komponen proses, ada komponen kebijakan, dan juga yang lainnya. Yang efektif dan efisien di sini, COVID-5 menawarkan pendekatan secara holistik atau menyeluruh, yang mempengaruhi IT governance berjalan dengan sesuatu atau bekerja dengan baik. Prinsip yang kelima yaitu separating governance from management. Yaitu governance dan manajemen, dua istilah ini seringkali berdampingan, tetapi seringkali pula disalahartikan. COVID-5 perlu sangat dengan tegas membedakan pemerintahan dan manajemen. Governance hakikatnya hanya untuk memastikan bahwa tata kelola itu terjaga dengan baik. Dengan kata lain, IT benar-benar memberikan value kepada bisnis atau organisasi. Sementara manajemen melakukan perencanaan, pengembangan, langkah-langkah, dan memonitor aktivitas yang disesuaikan dengan tujuan pemerintahan untuk mencapai goal yang diinginkan. Governance dan manajemen mereka memang saling keterkaitan, tetapi harus kita ketahui bahwa prinsip dan tujuannya sangatlah berbeda. Baiklah, di materi kedua yang saya pilih yaitu ada goal cascade overview. Istilah cascade atau goal cascade sangat dikenal dalam COVID-5 dan merupakan suatu prinsip atau pendekatan yang bisa membuat COVID-5 itu diterapkan dalam konteks perusahaan yang berbeda, yaitu benefit realization. Benefit realization yaitu artinya ingin adanya manfaat dalam penerapan IT, tapi manfaat itu harus diimbangi dengan resiko yang dihadapi, dan disitulah kemudian sebuah risk optimization masuk dalam memenuhi manfaat tersebut,
Setelah mempertimbangkan resiko yang ada, kemudian sebuah resource optimization atau pemakaian sumber dayanya pun harus sangat optimal. Istilah tersebut bisa dipermudah dengan kata lain yaitu efektif, efisien, dan terkendali. Kemudian hal tersebutlah yang akan membuat sebuah enterprise goals akan menentukan sebuah IT related goals. IT related goals adalah sebuah misi dari definisi IT atau tugas pokok dari sebuah peranan IT. Dan IT related goals juga yang akan menentukan cascade untuk sebuah enabler goals. Baiklah, yang ketiga yaitu materi yang ketiga ada roles, activities, relationship. Di sini yang pertama ada owner and stakeholder. Biasanya pemilik atau yang memiliki uang tidak secara langsung melakukan implementasi. Dia menanamkan uangnya dan memilih sejumlah pimpinan untuk menjalankan perusahaan tersebut. Yang kedua ada governing body. Oleh sebab itulah dikatakan owner and stakeholder sebagai domain yang pertama mendelegasikan wewenangnya kepada governing body. Governing body ini biasanya perwakilan dari shareholders seperti komisaris, di mana komisaris bekerja erat dengan direksi untuk sama-sama memastikan bahwa perusahaan berjalan sebagaimana mestinya. Yaitu selanjutnya ada manajemen. Setelah menjalankan wewenang tersebut, maka governing body akan menyerahkannya ke manajemen dan sesuai dengan namanya yang memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, mengadakan, menerapkan, mengawasi, dan mengendalikan dan juga menilai. Selanjutnya operation and execution. Maka manajemen akan melakukan instruksi kepada jajaran implementer di bagian operation, para staff, para koordinator yang akan melakukan eksekusi dari strategi yang sudah dipilih tadi, dan mereka nanti akan memberikan sebuah laporan kepada manajemen mengenai pelaksanaannya. Selanjutnya di materi yang keempat ada enabler generic anatomy. Seperti diketahui bersama dalam COVID-5 ada istilah yang namanya enabler. Total ada 7, setiap masing-masing enabler tersebut dimiliki oleh anatomi. Anatominya dibagi menjadi 2, yaitu enabler dimension dan enabler performance management. Enabler dimension berisi 4 buah entitas domain atau aspek yang diperhatikan di setiap enabler, dan enabler performance management adalah suatu instrumen untuk memastikan bahwa aspek tersebut benar-benar dijaga kinerjanya. Di dalam domain enabler dimension ada sebuah stakeholder, goals, life cycle, dan juga good practice. Stakeholder yaitu artinya yang membutuhkan internal dan eksternal dari stakeholder. Goals artinya di sini apa tujuannya atau apa objektifnya. Life cycle yaitu bagaimana tahapan-tahapannya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian good practice yaitu bagaimana metodologi baku yang dipakai untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan baik. Kemudian harus ada cara untuk memastikan semua itu berjalan dengan baik. Itulah yang dinamakan enabler performance management. Dan harus dijawab pertanyaan ini. Apakah stakeholder benar-benar telah mendapatkan yang diinginkan? Atau pertanyaan, are stakeholder needs addressed? Kemudian ada pertanyaan, guna untuk mengukur suatu ketercapaian tujuan dari enabler tersebut, harus ada sebuah pertanyaan, are enabler goal achieved? Kemudian selanjutnya harus dijawab pertanyaan ini, is life cycle managed? Kemudian juga are good practice applied? 2 indikator tersebutlah alat ukur atau metrik untuk memastikan dilakukannya praktek-praktek terbaik dalam mengaplikasikan enabler tersebut. Baiklah, selanjutnya di materi yang kelima yaitu ada governance management key area. Belum ada yang bisa memisahkan antara keduanya. COVID-5 secara jelas memberikan batasan perbedaan antara governance dan manajemen
Fungsi governance yaitu adalah memastikan bahwa IT yang dimiliki oleh perusahaan benar-benar memberikan nilai tambah atau manfaat bagi bisnisnya. Sementara fungsi dari manajemen adalah menjalankannya. Dengan kata lain, governance lebih ke tatanan strategis, sementara manajemen lebih kepada sisi bagaimana menjalankannya. Yang pertama yaitu kita harus evaluate. Artinya yaitu membangun kepentingan yang ada pada tatanan governance, akan mengevaluasi apakah benar teknologi informasi yang dimiliki perusahaan benar-benar memiliki nilai tambah. Selanjutnya, direct, mengenai hasilnya benar atau tidak, berupa arahan dari direksi kepada para pimpinan untuk menjalankannya. Kemudian sebuah manajemen selanjutnya akan menjalankan sebuah plan atau merencanakan, kemudian menjalankan sebuah build atau membangun, kemudian akan menjalankan atau run, kemudian yaitu akan memonitor atau mengawasi. Yang selanjutnya akan dimonitoring hasilnya nanti atau akan dilakukan pengidentifikasian serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau permasalahan yang akan timbul untuk dapat diambil tindakan secepat dan sedini mungkin nantinya. Baiklah, materi yang keenam yaitu governance objective. Apakah sebenarnya tujuan dari IT governance? Yang pasti adalah IT governance tidak datang secara tiba-tiba. IT governance merupakan sebuah kebutuhan atau keinginan dari sejumlah stakeholder, baik dari perusahaan maupun organisasi. Kebutuhan stakeholders ada 3 prinsip utama yang mereka inginkan dari sebuah teknologi informasi yang dimiliki oleh organisasi maupun perusahaan. Yang pertama, stakeholder pastinya menginginkan sebuah benefit realization. Artinya pasti stakeholder tersebut menginginkan dari sebuah perusahaan tersebut memastikan adanya manfaat yang sudah terrealisasi atau nyata. Selanjutnya, stakeholder pastinya akan meminimalkan sebuah resiko yang ada dan bisa dikelola dan dioptimalisasikan secepat mungkin atau sedini mungkin. Selanjutnya, resource optimization. Sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya sarana dan prasarana harus bisa dioptimalisasikan. Baiklah, itu saja sedikit presentasi yang saya jelaskan mengenai COVID. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.